Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah memisahkan data yang tipikalnya adalah kategorikal atau yang berbentuk string. Nah, di video kali ini kita akan memisahkan data yang bertipe numerik, ya, yang nanti kita akan gunakan sebagai feature namanya, atau indikator lah ya. Nanti ada sebagai target atau label adalah yang attribution. Berarti yang kita ambil selain data yang kategorikal seperti video sebelumnya, dan attribution ini kita hilangkan. Jadi kita ambil yang kategorikal dan attribution kita pisahkan dari data numerikal. Ya. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti ketika kita dropping sebuah kolom. Jadi datanya kan bentuknya seperti tabel itu ya. Kita akan buat X ya, karena ini adalah untuk fiturnya. Biasanya pakai X seperti dalam persamaan matematik ya. Biasanya kita kan Y sama dengan B plus MX gitu ya. Y-nya adalah sebagai target atau outputnya, inputnya adalah X-nya ini. Analoginya seperti itu. Ya, ini X numerikal. Kita panggil data frame-nya, karyawan data frame. Ya, kita akan pisahkan, kita hilangkan ya kolom-kolom kategorikal dan kolom-kolom attribution ya. Pertama kan attribution tidak masuk sebagai inputannya, dia sebagai outputannya nanti ya. Gini attribution gini. Saya cek dulu namanya attribution. Coba kita cek dulu. Barangkali saya salah. Attribution. Sebentar saya cek dulu. Attribution. Kemudian yang ini saya kopikan. Di sini. Oke, seperti ini. Jadi kolom-kolom inilah yang akan saya hilangkan. Ya. Akan saya hilangkan. Di mana tentunya kita harus kan, karena ini mau menghilangkan di kolom ya, bukan baris ya. Berarti di sini ada parameter keduanya adalah aksis adalah kalau kolom dia 1 seperti ini. Oh, sorry maaf ya, harusnya itu di ini harusnya di ini harusnya bukan kotak, dia pakai gini. Ini aksis sama dengan 1 seperti ini, harusnya ada betul ya. Kalau sudah kita run. Udah, kita akan coba lihat datanya apakah betul itu adalah numerikal, apakah masih ada data stringnya. Egg, daily rate, distance from home, education. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya agar operasi nanti membentuk modelnya tidak terjadi disparitas yang terlalu banyak. Jadi ini kan antara 1 dengan 1000 ini kan disparitasnya terlalu jauh. 1 dengan 5993 itu terlalu jauh. Nanti kita akan melakukan normalisasi ya. Normalisasi data supaya paling tinggi 1, paling rendah 0. Jadi kita bikin interval maksimal nilainya 1, terendah nilainya 0. Jadi nanti kita akan konversi semua angkanya, baik yang numerikal maupun yang kategorikal tadi. Kita normalisasikan datanya ya, supaya nanti perhitungannya lebih gampang.
Jadi lebih gampang di sisi ininya ya, di sisi algoritmanya. Kemudian kita gabungkan dulu ya X inputnya, baik. Jadi yang semua X all kita gabungkan antara yang, jadi kita pakai ini, pakai panda ya, panda dot concat. Ada enggak kontrol spasi saya pakainya untuk mendetek. Oke, ada ini. Kini saya gabungkan dua kolom, yaitu bukan dua kolom, dua inputan ya, X kategori ini yang sudah kita rubah ke dalam data frame tadi, dan X numerical begini, terus ini di sumbu X atau di sumbu Y, berarti dia akan diaksis sama dengan 1 seperti ini. Kemudian kita run. Oke, kita cek apakah dua variabel ini, baik yang kategorikal maupun yang numerikal, itu sudah bergabung dalam satu kesatuan data frame. Ya, kita cek. Oke, sudah bersatu, nyatu. Nah, kalau teman-teman lihat seperti yang saya utarakan tadi, ini kan data paling tinggi 1 ya, terendah adalah 0. Jadi nanti datanya antara 1 dan 0. Nah, makanya yang ini akan kita konversi menjadi 01 ya, diintervalkan gitu ya. Jadi namanya kita normalisasikan datanya supaya perhitungannya lebih gampang ya. Jadi kita normalisasi data dulu. Kita pakai preprocessing lagi. Jadi from sklearn ini dot preprocessing import begini. Saya pakai min max scalar. Nah, ini. Jadi biar kita ngerubah ini skalanya scalar ya. Pelakunya panggil min max scalar. Oke. Nah, kalau sudah kita run. Nah, kita sudah punya ini ya, sebuah variabel yang nanti isinya objek ini ya. Kita panggil. Jadi di kolom itu yang itu kan ada header harus kita rubah sebagai string dulu ini nih ya. Ini kan masih angka, kita rubah sebagai string dulu biar tidak terjadi error. X all gini dot kolom gini sama dengan X underscore all dot kolom ya, kita deklarasikan dia sebagai as type sebagai string. String itu artinya teks ya, seperti itu. Oke, kalau sudah kita run, tuh nggak ada error. Selanjutnya barulah kita buat variabel input X ya, kita konversikan tadi pakai scalar. Mana yang mau saya confirm, jadi di sini atau saya transform fit underscore transform ini mau transformasi artinya perubahan yang mana, yang ini nih, variabel ini X all gitu. Kemudian kita run. Oke, ada error. Selanjutnya akan kita lihat datanya. X besar ya. Oke, sudah jadi nih. Nah, selanjutnya kita, ini kan X-nya sudah, berarti kita
bikin satu variabel lagi, yaitu target Y ya, Y kecil ya, yaitu yang attrition tadi. Ngambil dari mana? Ya ngambilnya dari data frame karyawan DF. Kita ambil yang attrition ya. Oh maaf. Attrition. Begini. Oke, kita run atau Ctrl Enter. Kita coba lihat datanya. Oke, seperti ini ya. Itu. Jadi ada input yaitu X dan ada output yang diharapkan. Nah, disinilah kalau kita mau prediksi. Nah, ini adalah model kita atau dataset yang sudah kita punya, artinya sudah kita cleaning, sudah kita normalisasi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang di video selanjutnya ya. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang conversion matrix. Kenapa itu penting? Karena machine learning itu tidak bisa prediksi 100%. Nggak bisa. Ya kadang 70%, 80%, 95%, dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa 100% karena ini robot. Dan dia prediksinya berdasarkan data yang dia di input. Makanya kan kita harus cleaning dulu mana data-data yang missing, harus kita lengkapi atau kita buang supaya nanti mesin bisa melakukan prediksi dengan akurat. Seperti itu rekan-rekan atau teman-teman yang bisa kami jelaskan. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.